Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama belajar lewat renungan. Anugerah Tuhan kita rasakan, anugerah Tuhan akan kita peroleh, dan kehidupan kita pun dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1-10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kami yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikalah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah dia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kebesaran kasih setianya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Sidang jemaat Tuhan, terkadang ini yang membuat kita dilema, terkadang ini membuat kita tidak sadar bahwa pengampunan sebenarnya tidak ada batasnya. Injil Lukas mencatat dalam renungan kita hari ini bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal
atas kesalahannya dan meminta ampun. Artinya di sana ada, kalau ada orang yang sudah menyesali perbuatannya, kita wajib untuk mengampuni dia. Yesus saja pengampun, apalagi kita yang manusia yang berdosa. Jika seorang berbuat salah dan minta ampun dalam jemaat Tuhan, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Inilah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Angka 7 bukanlah angka harfiah, artinya bukan sebagai patokan yang harus dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa pengampunan harus, atau mengampuni haruslah tanpa batas angka sebenarnya. Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menampakkan atau menguatkan iman mereka, karena murid-murid tahu bahwa tantangan yang akan mereka hadapi dalam dunia itu adalah berat, ya, adalah berat, dan banyak juga orang-orang yang ingin menyakiti mereka, dan juga banyak juga orang-orang yang selalu mencari kesalahan mereka supaya mereka berpikir supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Dan Yesus menjawab, jika mereka memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Artinya di sana kita harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki itu, bagaimana kita mengampuni orang lain? Kebesaran kasih setia Tuhan adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil sebenarnya. Terus kenapa begitu? Bagaimana kita terus kalau disakiti dan terus kita harus mengampuni? Ya, ini pemikiran kita. Ini sebenarnya kalau kita tinjau, ini sebenarnya pemikiran duniawi. Ini memang tugas yang berat sedang jemaat Tuhan. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar, dan terus menerus kita terus mengasihi setiap saat, seolah-olah ini membiarkan diri untuk terus disakiti. Bukan. Bagi orang yang baik itu pasti ada suatu tantangan yang dia hadapi. Dia sadar atau tidak sadar sedang jemaat Tuhan, pasti banyak tantangan yang dihadapi. Kita minta kesabaran, Tuhan akan memberikan kita kesabaran dengan mengizinkan suatu kejadian agar kita sabar. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk dijalankan sebenarnya, tetap terus mengasihi dan mengampuni sedang jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan terkasih, seperti tema kita pada hari ini, kebesaran kasih setianya yang kepada kita. Kita harus juga memberikan kebesaran hati kita dengan mengampuni. Orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dia akan berpikir bahwa Tuhan itu lebih besar, bukan dia yang lebih besar. Maka dia akan mengampuni orang lain. Tuhan aja mengampuni, apalagi kita. Yang demikian pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Ya, menjadi orang Kristen itu berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Yesus memberikan gambaran seorang hamba yang melayani tuannya. Hamba itu membajak, menggembalakan ternak, bahkan menyediakan makanan dan minuman bagi tuannya. Kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba adalah memastikan semua kewajibannya terlaksana. Apapun kondisinya, hamba pasti taat dan patuh terhadap keinginan tuannya. Ia harus tahu memposisikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa seenaknya melakukan
keinginannya karena keterikatan telah membatasi dirinya. Tadi pikir seorang hamba ada 3 pelajaran harus kita ingat sebelum melayani. Itu pertama, sadar diri. Kita harus menyadari posisi sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Karena itu kita mempunyai kewajiban untuk melayani dan mengampuni. Kedua, bertanggung jawab. Ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Begitu perintah Tuhan tersebut kepada hambanya. Artinya seorang hamba bertanggung jawab untuk bekerja dengan baik. Dan menyelesaikan tugasnya. Prinsip inilah kita teladani baik dalam pelayanan di gereja atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ketika tulus ketika melayani orang lain, jangan kita mengharapkan pujian atau sesuatu yang membuat kita lupa diri, apalagi imbalan. Seperti seorang budak, semua pekerjaannya tidak mesti mendapatkan pujian. Itu sudah layaknya, hanya pekerjaan di luar tugasnya lah yang layak memperoleh pujian khusus. Kita sebagai para pelayan Tuhan wajib meneruskan pekerjaannya. Memang tugas kita untuk melayani sesama tidaklah mudah, apalagi mengampuni mereka. Kita pasti akan menemui tantangan serangan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kan tetapi marilah kita mengingat teladan Yesus ketika membasuh kaki muridnya. Yesus tidak datang untuk memegahkan diri atau dilayani. Sebaliknya Yesus datang untuk melayani lebih dahulu. Yesus memberi contoh agar kita saling melayani dan merendahkan diri. Sekarang pertanyaannya untuk kita sidang jemaat, maukah kita mengikuti teladannya? Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.